Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada bro yang request rekomendasi 5 oli untuk cuaca panas, suhu 40 derajat, cuaca menengah suhu 30 derajat, cuaca dingin suhu 20 atau kurang. Wah, 5 ya. 5 itu sulit ya. Terus terang kalau penulis diminta rekomendasi 5 oli untuk daerah panas, penulis sulit ya memberikan rekomendasi, karena ya oli-oli kental itu jarang. Kebanyakan oli kental itu ya kental dari tulisan itu. Selain itu kebanyakan oli kental aditif kurang ya. Beberapa oli kental juga mudah menguap. Jadi walau olinya kental, itu punya kecenderungan mudah menguap. Ya ini karena dari sumber bahan olinya sendiri ya. Bisa ketahuan dari uji pemanasan. Sebenarnya kalau kita bilang kebanyakan oli 20W50 itu adalah yang mudah menguap. Tapi ya kebetulan karena penulis nyobanya adalah merek-merek yang sumbernya jelas gitu ya, yang sudah jelas-jelas cukup bagus, dari Varia Tradingco, dari Tiga Sekawan Perkasa, dari Orange, dari satu lagi dari ALP Petro ya. Kayak contohnya kemarin oli Evalup ya, ternyata mudah menguap, kalau kategorinya termasuk kental 20W40. Penulis pernah juga coba yang 20W50 Geo sama Molitech sama aja. Oh ya, sama yang dari Uniloop Oyama juga cukup bagus juga. Merek Uni Oil juga cukup bagus. Kalau Uni Oil tapi agak mahal ya. Uniloop juga agak mahal. Ciri kurang aditif juga berlaku sebenarnya ke oli Win. Jadi Win Formula 4T, Win Formula Super itu juga kurang aditif. Jadi kalau nggak pakai aditif tambahan nggak sip olinya, cepet kasar. Tentu juga selain dari yang cepat menguap, ada juga yang cepat jadi encer. Nah kalau cepat jadi encer ya nggak bisa ya direkomendasikan, karena yo butuhnya kental dan tetap kental ya. Oli yang bisa terjaga kekentalannya selama pemakaian. Kalau cepat jadi encer yo untuk apa kan? Nah anehnya untuk oli yang 20W50 ini kebanyakan adalah oli-oli yang murah ya. Sayangnya juga penulis nyari oli impor jarang yang 20W50. Jadi kebanyakan importir itu mendatangkan yang 15W50, yang 10W40. Misalnya merek Rock Oil ya. Penulis pengen coba tuh yang 20W50, tapi ya nemu ya sebenarnya penulis pengen coba juga yang kelas 20W50, tapi rontok aja ya kalau nggak salah, sulit sekali. Selain itu juga kebanyakan oli mahal yang belakangnya 50 itu selain dari cepet encer juga cepet jadi hitam biasanya. Jadi penulis sudah coba oli Advance Power, sudah coba Fastron yang full sintetik ataupun yang mana Platinum. Yang Platinum kalau nggak salah belakangnya 60. Wis belas gak kerasa seperti oli 60. Juga oli Liqui Moly sengaja cari yang belakangnya 60, halah wis
bar sebelah kanan ini, bar yang kanan jadi 6 ini gara-gara pemakaian Styleron ya. Sekarang penulis pakai Styleron zinc juga, jadi ada zincnya. Licinnya ternyata terasa di hari kedua. Jadi kemarin kayaknya nggak selicin ini, sekarang kok gampang nambah ya. Jadi rupanya setelah hari kedua baru licin. Ada penulis terus kepikiran apa ganti oli ya gitu ya. Ternyata hari kedua licin nih. Kembali lagi ke topik ya. Untuk oli kental ini, iya sayangnya makin lama oli rekomendasi makin habis. Jadi kalau nggak rekomendasi ya terpaksa pakai oli kentalnya harus pakai aditif. Nah, kita perlu cari yang minim ya, punya ketahanan kekentalan yang bagus. Jadi kita cari oli yang tahanan kekentalannya bagus, menghindari oli yang cepat jadi encer, yang juga cepat menguap ya. Karena ya kalau cepat menguap ya podo ae lah, oli kental cepat menguap. Tapi ya nyatanya kayak gitu, oli kental tapi cepat menguap ada aja. Untuk oli kental ini sebenarnya agak sulit, karena oli yang bahan olinya bagus, base olinya bagus ya, dari Varia Tradingco tapi untuk merek Win. Dari merek Extend, merek Top One kurang ya, apalagi yang Top One itu aditifnya atau aneh. Extend entah mengapa walau buatan Varia Tradingco tapi kok cepat rusak ya dibanding dengan buatan Win, padahal sudah pakai ester. Ya bisa jadi bahan esternya ini yang bikin cepat rusak. Jadi mungkin bahan esternya yang mengurangi shear stability dari olinya. Kalau sebelumnya ada Yamalup XP ya, yang buatan Varia Tradingco, tapi sekarang Yamalup XP sudah bukan buatan Varia Tradingco. Jadi hati-hati ya. Buatannya siapa? Nippon Oil, Ambulali. Sebelumnya penulis rekomendasikan Orange 20W50, tapi entah mengapa sekarang kok penulis nggak nemu lagi ya Orange 20W50. Rekomendasi yang biasanya penulis sebutkan kan Wincar yo penulis dikasih link ada tinggal 20 gitu. Wincar tinggal 20. Iya, bisa dibilang oli punah ya. Entah mengapa nggak diproduksi lagi. Win Formula Super menurut penulis kalah bagus daripada Wincar. Kurang dari sisi aditifnya ya. Tapi kalau pingin soal tenaga lebih keluar ya, yang lebih keluar ya Win Formula Super. Win Formula Car yang 10W40 nggak termasuk ya. Jadi kita ngomong yang 20W50. Penulis juga nggak rekomendasi oli Win yang 10W40. Untuk daerah panas ya mungkin ada yang merasa SAE 40 cocok. Sayangnya itu hanya berlaku untuk Mesran SAE 40, Mesran B40. Kalau SAE 40 yang lain rasanya kok agak terlalu encer, atau ya juga mudah sekali jadi encer. Balik lagi ke olinya ya. Orangnya SAE 40 nggak begitu cocok untuk daerah panas karena olinya agak encer. Yang bisa jadi alternatif lain ya ada Eni, ada Uniloop, ada Uni Oil. Itu kekentalannya juga cukup stabil, cuma yang Uniloop mungkin agak mudah menguap ya. Saya ingat penulis kayak gitu, wes rotok lali, maaf ya. Jadi ya rekomendasi ya merek Win, Eni, Uni Oil.
Tentu juga harus tambahi aditif. Aditifnya ya paling tidak 5% minyak goreng, terus 5% oli samping. Minyak gorengnya bisa merek KCO, merek minyak jagung Dianas, CCO, maneh Mama Suka, terakhir Turuna, tapi Turuna kayak wis punah. Kalau merasa kemahalan ya minim merek Vilma atau Bimoli Klasik. Penulis nggak merekomendasikan merek yang lebih murah lagi kalau kebutuhannya adalah untuk ketahanan ya. Kalau kebutuhannya untuk biar olinya bisa tetap halus, tetap bertahan lama di kondisi panas. Karena misalnya merek Sunko, merek maneh Kunci Mas gitu ya, itu agak bikin encer oli. Apalagi merek Sabrina, itu wis oli yang asalnya oke-oke saja jadi nggak oke ya, jadi terlalu encer. Padahal cuma 10%. Ya kurang dari 10% sih, karena olinya 1 liter, minyak gorengnya 100 ml. 10 dibagi 1,1. Oh ya, oli 3 sekawan perkasa yang 20W50 juga termasuk ya. Oli yang sekarang ini tanpa aditif bisa oke ya, yang masih ada ya, walau langka ya, Feeder All dan Win Formula Car ya. Lupa sama Feeder All. Apa mana sih oli tahan panas ya? Kayaknya cuma itu ya. Sebelumnya penulis pernah rekomendasi Fastron Ungu, tapi masalahnya Fastron Ungu wes berubah sekarang. Fastron Ungu yang sekarang nggak sebagus yang dulu. Jadi kalau bisa dapat yang 2023 atau sebelumnya, Fastron Ungu masih lumayan. Tapi untuk Fastron Ungu yang keluaran akhir-akhir ini, aduh payah ya. Cepat jadi encer, nggak tahan ya. Bahannya buruk, base oilnya buruk. Jadi ya seiring berkembangnya waktu, makin sedikit oli 20W50 yang bagus. Oli 20W50 yang bagus ya biasanya produk-produk lama. Oli Shell, penulis pernah coba yang 20W50, walah yes, cepat jadi encer. Sama apa? Shell Helix HX3 ya yang penulis coba. HX3 nggak coba karena penulis HX3 sudah mewakili. Oli 15W50 ya kebanyakan juga cepat jadi encer. Buatan Pacific Lubritama itu separah lah. Oli Total yang dulu buatannya Singapura sekarang lokal oleh Nusaraya Putra Mandiri, cepat jadi encer. Emang cuma sedikit ya. Kalau untuk suhu menengah pilihan jauh lebih banyak. Kalau untuk suhu menengah, oli diesel kelas lama itu bisa jadi pilihan ya. Jadi kayak Mediterranean SX, kayak Fastron diesel, Fastron Techno 15W40. Fastron Techno 15W40 menurut penulis jauh lebih oke daripada yang Fastron Techno 15W50 yang belakangnya 50. Entah mengapa ya, yang belakangnya 40 malah lebih stabil kekentalannya daripada yang belakangnya 50. Untuk kekentalan sedang, oli-oli diesel yang model lama itu paling cocok. Meseran B40 yang botol baru ya, tentu juga meseran B40 termasuk ya. Tapi kalau meseran SE40 botolan nggak termasuk, botolan 2004 nggak termasuk. Oli-oli 10W40 juga beberapa juga oke.
apalagi yang merek-merek macam Yacho, macam Proam, Rock Oil, Delvac juga termasuk, apalagi yang impor ya. Jadi untuk suhu menengah banyak sih pilihan olinya. Yang penting tinggal cari yang impor dan mereknya oke. Itu kebanyakan olinya sudah cukup layak pakai ya. Oli-oli yang nggak cocok makin sedikit. Nah, pemakaian oli diesel ini tentu yang penulis maksud adalah untuk motor laki, untuk motor matic, untuk motor bebek, untuk mobil diesel, juga untuk mobil bensin. Kalau untuk motor matic juga boleh cari opsi dari mobil PCMU. Kalau ada yang versi PCMU, mending versi PCMU saja daripada yang versi untuk motor matic. Oli 5W40 juga ada beberapa yang oke, 0W40 ada beberapa yang oke. Tinggal cari merek yang awet ya, merek yang ternama, dan kalau bisa impor. Kalau hati-hati juga ya, kadang masih ada aja penipuan karena ya botolnya nggak disegel. Yang botolnya nggak disegel dalam hal ini bisa diganti, harus diganti, ayo rugi. Nah, untuk cuaca dingin ini opsinya jauh lebih banyak ya. Dan kalau untuk cuaca dingin masalahnya penulis nggak bisa ya coba, karena kadang ada yang butuh sampai 10W30 ya. Penulis nggak akan bisa memastikan apakah olinya oke atau enggak, karena penulis nggak akan beli oli yang belakangnya 30. Walau pernah nyoba misalnya oli samping SAE 20 dipakai oli mesin beberapa kali, tapi kalau oli SAE 10W30 misalnya, penulis ragu mau coba. Karena apa? Karena ini pakai yang 10W40 saja sudah terlalu encer olinya, yang efeknya adalah aditifnya cepat habis. Jadi kalau oli terlalu encer ya aditifnya bakal cepat habis. Jadi oli yang di motor penulis mungkin cuma sehari, kalau di daerah dingin bisa sampai 5 hari atau lebih. Apalagi kalau pemakaiannya jarak dekat, nggak pernah dipakai ngebut gitu, makin awet lagi olinya. Nah, pilihan olinya juga nggak perlu dibatasi ke yang 10W30 saja, karena beberapa oli 10W40 itu cepat jadi encer. Jadi oli-oli yang 10W40 nya cepat jadi encer itu juga bisa jadi opsi. Kalau oli-oli encer ini masalahnya adalah kebanyakan oli-oli tersebut cepat jadi hitam. Ya sebenarnya nggak masalah juga sih, karena kalau daerah dingin kan ya otomatis olinya nggak akan kena suhu panas yang seperti yang daerah panas. Jadi pemilihan olinya bisa seperti misalnya oli Shell HX3 20W50, oli apa maneh yang dari Pacific Lubritama seperti misalnya BM1, Axon. Kedua oli tersebut kalau dipakai di daerah panas nggak cocok. Karena apa? Karena terlalu encer, olinya cepat sekali jadi encer. Tapi kalau dipakai daerah dingin ya bisa bertahan lebih lama, apalagi kalau pemakaiannya cuma jarak-jarak pendek. Ya seperti contohnya Sibun ya, channel Sibun itu kan dia pernah ngomong, wah oli ini hebat, dalaman mesin bersih gitu ya. Walau bersih relatif, karena ono kuning-kuning ya. Tapi kan dia pamer, wah olinya ini tahan ya 1 sampai 5.000 km. Ya sebenarnya 5.000 km itu sesuatu yang ringan ya kalau mesinnya terjaga, kalau mesinnya kondisi sehat. Karena toh di buku manual sendiri ganti oli itu 6.000 km.
Mungkin si pun ngomong awet itu juga mungkin dari waktunya ya, karena kalau nggak salah sampai 2 tahun nggak ganti oli. Ya sebenarnya ringan juga kalau motor pemakaiannya dekat-dekat terus. Karena ya contohnya Honda Beat di rumah ganti olinya 10.000 km. Tapi intinya kalau daerahnya dingin itu bisa coba oli-oli yang 20W50, 15W50 ya, yang kalau menurut penulis itu jelek. Jadi di daerah dingin olinya bisa lebih luas, jadi bisa pakai oli yang kalau menurut penulis cepet encer, aditifnya cepet habis gitu ya, bisa ya. Umurnya juga bisa panjang, mungkin cuma berat di hari pertama, hari kedua gitu ya, hari berikutnya jadi enteng. Dan kalau daerah dingin gini, baiknya hindari oli-oli yang menurut penulis kestabilan kekentalannya oke. Jadi oli-oli Win Formula Car gitu ya, kalau dipakai di daerah dingin itu bakal terasa berat terus. Tarikan awal berat terus, mesin dingin berat terus, mau berhari-hari tetap berat. Feeder all gitu ya, mau berhari-hari tetap berat. Beda dengan merek Shell gitu ya, yang berat cuma hari pertama, hari kedua, berikutnya enteng. Karena ya terlalu stabil kekentalan olinya. Permanent viscosity loss-nya kecil, temporary viscosity loss-nya kecil. Padahal kalau dingin butuhnya oli encer. Ya pastinya ada ya oli encer yang kekentalannya stabil, ada lah pasti. Yo mbuh merek opo lah, tapi pasti ada lah. Karena ya yang namanya oli kan macam-macam base oilnya, apalagi yang sudah kecampuran PAU, PAO, pasti bahannya lebih stabil lagi. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.